Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SC5 dari kelas TRE C Pagi. Saya sendiri Afrilia Putri Maharani dan rekan Saya Imron Nur Andriansyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil project based learning kami selama semester 1 dengan judul utama Design and Testing Driver Motor and Optical Sensor for Line Follow Robot. Baik, untuk penjelasan umum, robot line follower merupakan robot yang berjalan mengikuti garis yang memiliki warna berbeda di lintasan yang dilaluinya. Untuk prinsip kerja dari robot line follower ini, yang pertama, sensor akan membaca garis terak berwarna hitam, yang selanjutnya otak pemrosesan data dari robot akan membuat keputusan apakah robot harus bergerak ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan dua buah motor pada robot yang terletak di kanan dan kiri. Pada proyek ini, robot line follower menggunakan dua rangkaian utama. Yang pertama rangkaian motorisi dan rangkaian optical sensor. Oke, kita masuk ke pembahasan motor driver DC. Motor driver DC ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengontrol arus kecepatan dari sebuah motor. Nah, di dalam motor driver DC ini terdapat beberapa komponen penting yang ada di dalam motor tersebut. Nah, yang pertama ada IC L298N. IC ini berfungsi sebagai kontrol dari utama dalam sebuah driver. Di dalamnya ada terdapat pin-pin yang berfungsi untuk mengalirkan arus dan input-output. Nah, yang kedua itu ada IC regulator yang kami pakai yaitu IC 7805. Nah, yang ketiga itu ada kapasitor yang kami pakai yaitu 220 mikrofarad. Lalu kami pakai juga yang keempat yaitu pin header male to male untuk menghubungkan antara inputan sensor dan inputan driver. Lalu yang kelima ada dioda tipe 1N4007 untuk mengubah sinyal AC ke DC pada catu daya, serta dia sebagai penyearah tegangan. Nah, yang keenam itu ada kami pakai LED 3 mili berwarna putih sebagai indikator untuk nyala atau tidaknya sebuah driver ketika diberi tegangan. Nah, yang ketujuh itu ada resistor 1K ohm. Nah, lalu kita bahas ke bagian skematik. Kita masuk kepada skematik driver motor. Nah, yang pertama kali kita memakai konektor atau sebagai pin header untuk sebagai inputan masuk dari sumber arus utama yaitu 12 volt. Lalu yang 12 volt ini kita bisa juga ganti dengan 9 volt tergantung kita memakai berapa inputan yang dari awal. Lalu kita masuk kepada IC regulator 7805. Nah, IC ini untuk mengubah tegangan yang sebelumnya menjadi tegangan 5 volt. Lalu diberi indikator juga bagian si IC 7805 agar untuk mengetahui apakah rangkaian itu sudah masuk atau tidak tegangannya. Nah, lalu kita masuk kepada si IC L298. Nah, di rangkaian ini terdapat beberapa pin yang menunjukkan fungsi-fungsi dari beberapa bagian pin. Nah, yang pertama itu ada pin input. Nah, pin input ini biasanya digunakan untuk inputan dari sensornya. Nah, lalu di situ ada terdapat VCC dan VS. Nah, VCC ini dia itu sebagai tegangan dari IC regulatornya, sedangkan VS itu tegangan dari sumbernya. Nah, lalu di bagian IC L298 terdapat ground dan sense A, sense B. Nah, sense A, sense B itu terhubung ke ground. Jadi kaki daripada ground ini saling terhubung karena dia masing-masing terdapat menuju ke ground. Nah, lalu di bagian output kami menambahkan dioda. Nah, dioda ini yang seperti saya jelaskan pada awal itu sebagai penyearah dan kami berikan kapasitor sebagai penstabil tegangan. Nah, ketika tegangan itu masuk kepada
motor. Nah, lalu fungsi dioda ini untuk sebagai penyearah agar distabilkan oleh kapasitor. Nah, lalu di situ ada terdapat ground juga karena kami ingin membuat agar arus yang diarahkan akan berjalan dengan baik. Nah, lalu untuk motornya sendiri kami berikan sebuah konektor yang akan kami taruh sebagai pin header yang terhubung kepada motor DC. Nah, baiklah, itu aja dari penjelasan dari skematik rangkaian motor driver. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk pada rangkaian optical sensor. Nah, apa sih rangkaian sensor optik itu sendiri? Nah, sensor optik merupakan sensor yang digunakan untuk mengubah besaran optik menjadi besaran listrik. Keluaran yang dihasilkan oleh sensor optik berubah sesuai dengan perubahan cahaya yang jatuh ke permukaan sensor itu sendiri. Selanjutnya, untuk komponen yang digunakan dalam rangkaian optical sensor, terdapat 5 komponen yang digunakan dalam rangkaian ini. Yang pertama ada photodiode 3 mm. Nah, photodiode digunakan sebagai penangkap gelombang cahaya yang dipancarkan. Fungsi sensor photodiode yaitu sebagai sensor cahaya. Sensor ini mempunyai kemampuan sensitivitas yang cukup tinggi terhadap cahaya. Berikutnya ada LED putih 3 mm. Digunakan untuk memantulkan cahaya ke photodiode agar photodiode dapat membaca warna yang dipantulkan. Sumber cahaya yang digunakan adalah LED superlight karena memiliki intensitas cahaya yang tinggi sehingga cukup untuk suplai photodiode. Kemudian terdapat komponen resistor 330 ohm dan 10 kilo ohm. Sama seperti penggunaan resistor pada driver, resistor 330 dan 10 kilo ohm pada sensor digunakan untuk mengurangi arus yang melalui LED pada level yang disarankan. Yang terakhir ada terminal blok 2 pin, yaitu blok modular yang digunakan dalam sistem listrik dan elektronik untuk menghubungkan dan mengamankan kabel atau kabel listrik. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai rangkaian electrical optical sensor. Nah, robot line follower ini hanya membutuhkan 2 buah sensor utama. Namun, pada gambar skematik tersebut terdapat 6 unit rangkaian sensor garis. Sensor tambahan di kanan dan kiri sensor utama bertujuan sebagai sensor pengaman ketika pada suatu kondisi tertentu sensor utama robot mengalami gagal deteksi. Apabila terjadi gagal deteksi garis pandu, maka keberadaan sensor cadangan ini dapat menghindarkan robot keluar dari jalur lintasannya. Untuk cara kerja pada rangkaian ini terdapat LED dan photodiode. Nah, LED ini berfungsi sebagai pemberi cahaya yang kemudian dipantulkan dan akan ditangkap oleh photodiode. Dan dari photodiode akan disalurkan ke driver motor yang ada pada line follower. Baik, di sini saya akan menyampaikan bagaimana langkah demi langkah yang kita lakukan sehingga menjadi hardware sebuah driver motor dan optical sensor. Setelah kita merancang desain elektrikal dan layout, kemudian kita mensimulasikan rangkaian apakah rangkaian itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Untuk proses yang pertama itu ada mencetak layout PCB ke transfer paper. Nah, proses mencetak ini menggunakan printer laser untuk mencetak desain PCB pada transfer paper. Selanjutnya kita akan mentransfer layout ke papan PCB. Mentransfer desain dari transfer paper ke papan PCB melibatkan serangkaian langkah-langkah yang melibatkan pemanasan untuk memindahkan tinta dari transfer paper ke permukaan PCB. Berikutnya adalah proses pemotongan PCB, yang biasanya melibatkan langkah-langkah pemotongan yang tepat untuk menciptakan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Kemudian proses mengetsa PCB. Etsa atau etching PCB melibatkan penggunaan larutan kimia yaitu ferrichloride untuk menghilangkan tembaga dari area tertentu pada PCB dan meninggalkan jalur sirkuit yang diinginkan. Dilanjutkan dengan proses pengeboran untuk membuat lubang agar komponen dapat terpasang pada PCB. Setelah itu kita bisa melakukan pengecekan komponen untuk memeriksa apakah tiap komponen yang digunakan pada PCB dapat berjalan atau
dalam keadaan baik ataupun tidak. Kemudian kita akan masuk pada proses pemasangan komponen, dan pemasangan komponen di sini menggunakan proses penyolderan. Setelah itu, untuk fase terakhir adalah pengujian, melakukan uji coba pada driver motor dan optical sensor apakah berjalan sesuai kebutuhan ataupun tidak. Oke, di sini kami menggerakkan motor sebelah kanan dengan menggunakan inputan enable A 1 dan 2. Lalu kami menggunakan sensor sebagai penggerak agar motor tersebut bisa bergerak dan berhenti apabila terkena garis. Oke, ini pengetesan untuk motor sebelah kiri. Kami menguji seperti yang motor kanan. Kami menggunakan enable B dengan inputan 3 dan 4 untuk mengetes motor sebelah kiri agar bergerak dan berhenti apabila sensor mengenai jalur.